Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman dan pengharapan kita akan terus dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita, yang akan menjadi penolong bagi kita, yang menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap akan pesannya dan lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Begitu besar anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Saya bacakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jemaat dikasih Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah doa orang benar besar kuasanya. Ya, jadi kita diajarkan untuk selalu berdoa. Alkitab katakan tetaplah berdoa. Kenapa penting berdoa? Sudah berulang kali saya ulas melalui renungan pagi. Salah satunya doa ini bukan hanya permohonan tetapi juga relation, ya, juga communication, jadi komunikasi, hubungan ya kita dengan Tuhan. Interaksi kita dengan Tuhan. Ya, terlepas dari itu juga bahwa dalam doa sesungguhnya kita diajar beriman. Ya, kalau kita berdoa sesuatu kepada Tuhan, meminta sesuatu kan kita harus yakin. Ya, kalau doa nggak yakin ya nggak ada kuasanya. Ya, doa harus dengan yakin dan percaya. Dengan begitu maka dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin, ya. Ditegaskan dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Alkitab memberikan contoh Elia. Siapa yang tidak kenal Elia? Luar biasa. Elia ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa karena dia pernah membuktikan di depan pengikutnya dan juga di depan istilahnya nabi-nabi Baal, ya, dia menyatakan kuasa Allah sehingga ada api dari langit yang membakar korbannya. Itu ya, membuktikan kekuasaan Allah, bahkan dia akhirnya menghabisi 450 nabi-nabi Baal. Wah, ini luar biasa kan? Dan dia berdoa dan 3,5 tahun tidak turun hujan. Nah, setelah itu dia berdoa dan baru turun hujan. Ini kan luar biasa. Doa Elia luar biasa. Tapi Alkitab mengatakan Elia manusia biasa. Dipertegas lagi, sama seperti kita. Sama seperti Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Elia bisa berdoa sedemikian besar kuasanya, artinya Bapak Ibu Saudara juga bisa dong. Dikatakan sama. Ya, asalkan di sini perhatikan, doa yang dinaikkan adalah dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar mudah-mudahan.
Ya, seringkali kita mendengar, ya semoga mudah-mudahan. Dalam hal berdoa, kita mesti yakin dan percaya. Sebab doa yang didoakan dengan yakin besar kuasanya. Jadi jangan salah paham ya, kalau kita melihat Elia, wah luar biasa nih orangnya. Tetapi Elia manusia biasa. Terlihat dari mana? Kalau kita lihat ketika mulai dia berdoa supaya turun hujan misalnya, di Alkitab dicatat dengan jelas di sana bahwa Elia itu tidak sekaligus doa langsung turun hujan loh. Dia sampai 7 kali loh berulang-ulang berdoa bersujud di hadapan Tuhan. Nah, karena Elia memang manusia biasa, tetapi dia tekun, dia yakin berdoa. Sehingga akhirnya waktu itu setelah 3,5 tahun dia berdoa itu 7 kali berdoa dan baru akhirnya ada awan sebesar telapak tangan dan akhirnya menjadi hujan yang sangat lebat. Cuma dikasih Tuhan, ya. Saudara dan saya juga sama. Doa Elia didengar Tuhan. Doa saudara dan saya juga didengar Tuhan. Ketika kita berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Karena itulah saya mengajak kita semua, ayo berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan ada keraguan dan jangan jemu-jemu. Tetaplah berdoa. Ya, Elia yang begitu luar biasa dengan doanya menghentikan hujan dan menurunkan hujan kembali. Dikatakan manusia biasa. Terlihat dari apa lagi? Kalau sudah baca, ya nanti kapan waktu kita ulas lagi ya. Bagaimana dia mendengar ancaman dari Isabel, dia lari, dia ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu dia ingin mati saja loh. Kok sampai seperti itu? Ya, orang dengan kuasa yang luar biasa yang diberikan Tuhan ketika dia berdoa bisa menghentikan hujan. Dengar ancaman Isabel juga takut. Dia manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Bukan merendahkan Elia. Tapi pelajaran buat kita. Bahwa kita pun sebetulnya diberi kuasa oleh Tuhan dalam doa-doa kita. Karena itu mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi dengan berdoa kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Dengan doa kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Jadi jangan hanya satu arah ya, dari sisi kita kepada Tuhan dan kita harus mendengarkan dari sisi Tuhan kepada kita. Dan jangan lupa dengan berdoa sesungguhnya kita sedang belajar. Kita sedang belajar supaya iman kita semakin teguh. Karena berdoa harus disertai dengan yakin, ya, dengan iman. Doa yang disertai dengan iman inilah yang akan menghadirkan kuasa Allah terjadi. Karena itu mari sadari bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Dan selebihnya kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita berdoa dengan yakin dan sungguh. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami berdoa. Seperti seorang Elia yang luar biasa bisa menahan hujan dan menurunkan hujan kembali. Tetapi Elia yang luar biasa melakukan itu, dia manusia biasa. Kami pun percaya seperti kami juga akan bisa melakukan yang sama. Dalam arti kami pun, doa-doa kami pun Engkau dengarkan. Kami percaya ketika kami berdoa dengan yakin, Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera sukacita dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa tetap berdoa. Selamat berakhir pekan, sukses menyertai, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.